kita di akhirat nggak ditentukan oleh rumah kita di dunia, tidak. Untuk apa kita punya rumah yang bagus di dunia, tapi kalau di akhirat kemudian kita tidak punya rumah di akhirat, di mustaqbal. Ya. Jadi itu yang kedua yang kita butuhkan, adalah zadus safar, ya, bekal perjalanan kita. Yang ketiga yang dibutuhkan oleh manusia dalam perjalanannya ini, yang ketiga adalah ghayatus safar, adalah tujuan perjalanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kita semuanya yang sedang melakukan perjalanan panjang ini. Allah katakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah orang yang bekerja keras. Engkau orang yang melakukan perjalanan panjang, yang melakukan kerja keras. Hendaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tujukan semuanya perjalanan kamu ini ila rabbika, kepada Tuhan. Kenapa? Famulaki, karena kamu nantinya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia semua amalan kita, semua pekerjaan kita yang kita tidak tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya sia-sia. Maka adalah amalulillah fallahu yatawalla. Semua yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semuanya yang akan menghandle. Semuanya Allah yang akan mengurusnya. Tidak ada yang sia-sia yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjalan ini, betapapun panjangnya perjalanan ini, kita tidak akan pernah capek kalau tujuannya jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak kecewa itu, yang kemudian dia tidak bisa merasa payah dalam perjalanan itu karena tujuannya nggak jelas. Tapi kalau tujuannya jelas, dia akan merasa tenang. Dia tahu tujuannya, mana yang akan dia capai, mana yang akan dia tuju, itu jelas. Ya. Jadi yang ketiga adalah ghayatus safar. Dan tujuan perjalanan seorang mukmin adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya hanya kepada Tuhan mula tempat berakhirnya segala sesuatu. Tempat berakhirnya segala sesuatu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Sedangkan yang diharapkan itu tadi yang dibutuhkan, ya, 3 hal yang dibutuhkan oleh seorang yang melakukan perjalanan. Sedangkan yang diharapkan oleh orang yang melakukan perjalanan, kira-kira orang yang melakukan perjalanan itu apa harapannya? Apa Pak kira-kira harapannya orang yang melakukan perjalanan? Selamat sampai tujuan. Selamat, ya, itu yang pertama, selamat. Yang kedua apa? Ada yang ingin cepat sampai? Aman dalam perjalanan. Ya, ada ceritanya kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya istri yang cantik, yang kaya raya. Pokoknya semuanya yang dia minta itu serba ideal. Semuanya serba ideal, semuanya serba sempurna semuanya. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, engkau sampaikan kepada kaummu itu bahwa doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dicari oleh Nabi Musa orang itu dan disampaikan berita dari Allah bahwa Allah terima doanya. Tapi 1 hari 2 hari setelah itu, kemudian ada pengumuman bahwa orang itu meninggal. Heran itu Nabi Musa, katanya diterima doanya oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, katanya si fulan itu doanya diterima oleh kamu, olehmu ya Allah. Kenapa engkau cabut dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh dia itu tidak ada di dunia, adanya di akhirat. Makanya aku segera cabut dia. Jadi antum kalau ingin dikasih segera capek, ya, minta Allah. Jadi yang paling yang ideal, yang sempurna itu di akhirat nanti, ya. Nah, kata lima kalimatullah. Jadi yang kita butuhkan dalam perjalanan itu pertama adalah keselamatan. Yang kedua, yang kita butuhkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah barakah dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan. Itu 3 hal yang kita butuhkan, yang kita harapkan dalam melakukan perjalanan itu. Dan ketiga-tiganya itu sudah Allah berikan semuanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mendapatkan 3-tiganya. Dalam tasyahud yang kita ucapkan itu,
Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu. Rasulullah mendapatkan ketiga-tiganya itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kesejahteraan, keselamatan bagimu wahai Nabi. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atasmu. Wa barakatuhu, dan barakahnya. Nah, baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan tiga hal itu, beliau tidak tinggal diam. Beliau kemudian mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Mudah-mudahan kata Rasulullah SAW, keselamatan itu mencakup untuk semua kita. Wa ala ibadillahis shalihin, dan untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Nah, jadi selain ketika kita mengulang-ulang doa tasyahud itu, kalimat-kalimat tasyahud, berarti kita mengulang-ulang ucapan Allah kepada Rasulullah SAW, dan berarti juga kita mengulang-ulang doanya Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu yang kita butuhkan dalam perjalanan. Pertama adalah selamat. Nabi Zakaria alaihissalam dan begitu juga Nabi Allah Isa alaihissalam, permohonannya kepada Allah Ta'ala, beliau mengatakan wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan mudah-mudahan keselamatan bagiku yauma amut, yauma wulidtu, saat aku lahir. Ya, alhamdulillah kita semuanya sudah selamat saat kita lahir. Tapi keselamatan saat lahir itu bukan menentukan akan selamat juga nanti saat mati, tidak. Karena perjalanan kita masih panjang, itu belum berakhir semuanya. Makanya itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, dan saat aku nantinya meninggal, saat aku mati. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan selamat kita. Wa yauma ub'atsu hayya, dan yang ketiga adalah pada hari di mana aku nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membutuhkan keselamatan. Dan yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Sebab apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nughriqhum. Kata Allah, salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala, kami bawa, kami angkut manusia ini fil fulkil mashhun, jadi dalam perahu atau dalam kapal. Kata Allah, wa inna sya', kalau kami berkehendak, nughriqhum, kami tenggelamkan semua manusia. Semua kita ini yang ada di daratan akan ditenggelamkan, yang ada di lautan akan ditenggelamkan, yang ada di udara akan ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum, tidak ada yang bisa menolong mereka. Wala hum yunqadun, tidak ada mereka pun di antara mereka yang bisa diselamatkan. Nah, kenapa kita bisa selamat? Ya, berkendaraan dan semuanya ini kita bisa selamat, Allah katakan illa rahmatan minna, kecuali karena rahmat yang besar dari kami, kata Allah. Wa mata'an ilahin, dan kesenangan yang Allah berikan sampai saat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita butuhkan di dunia, dan utamanya kelak di akhirat. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita butuhkan saat ini. Karena sebagaimana kita ketahui, kata Rasulullah SAW, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalihi. Tidak ada satupun di antara kita, kata Nabi, yang masuk surga itu dengan amalnya, tidak ada. Semuanya masuk surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah? Demikian engkau wahai Rasul? Iya, wala ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, melainkan Allah Ta'ala sedang meliputi aku dengan rahmatnya. Semua orang akan masuk dengan tepat-tepat ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak cukup amal kita ini untuk dijadikan modal untuk masuk surganya Allah, itu nggak cukup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk mendapatkan rahmat Allah, yang modalnya adalah amal ini. Kita beramal untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmati qaribun minal muhsinin, kata Allah, dan rahmatku dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, yang ketiga yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah barakah. Wa barakatuhu, keberkahan-keberkahannya.
Barakah itu